Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini, Rabu 22 Oktober 2025. Renungan didasarkan dari Injil Lukas pasal 22, ayat 39 sampai dengan 46. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran sabda Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan pertolongan-Mu yang senantiasa Kau nyatakan dan limpahkan di dalam kehidupan kami. Dan yang dari-Mu lah yang menunjukkan bahwa Engkau hidup dan menghidupkan kami. Maka kehidupan itulah yang Kau pelihara kepada kami senantiasa. Khususnya akan kebenaran firman-Mu yang hendak Kau nyatakan kepada kami. Inilah cara kerja-Mu yang senantiasa menyelamatkan kami. Untuk itu berfirman-lah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melakukannya. Biarlah kebenaran-Mu yang hadir, memberkati kami, sehingga kebenaran-Mu yang kami renungkan benar-benar memampukan kami terus menjalani kehidupan ini dengan percaya. Mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Doa ini kami naikkan dengan berserah dan percaya. Amin. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Demikian sabda Tuhan. Di Taman Getsemane. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbaiklah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini, Rabu 22 Oktober 2025 adalah bersungguh-sungguh berdoa. Tentu saya yakin, yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, sudah pernah berdoa, bahkan senantiasa berdoa. Yang menjadi pertanyaan adalah, untuk apa berdoa? Sekalipun kita tahu bahwa berdoa menunjukkan ungkapan syukur kita, percaya kepada Tuhan, sebagai wujud kita berserah dan sebagainya. Kata untuk apa berdoa sebenarnya lebih kepada pertanyaan reflektif. Karena seringkali kita merasa bahwa doa yang kita naikkan kepada Tuhan tidak terjawab. Sepertinya doa yang kita mohonkan kepada Tuhan tidak campur tangan atas setiap peristiwa kehidupan yang sedang kita hadapi. Sehingga apa yang kita lakukan dalam doa, tentu kemudian kita ukurkan dengan setiap kejadian dan peristiwa hidup kita. Sehingga tadi saya mengatakan, untuk apa kita berdoa? Di teks yang kita renungkan menjadi sangat menarik. Ketika Tuhan secara khusus mengingatkan kepada murid-muridnya yang diajak olehnya di Taman Getsemane. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Secara khusus kita perhatikan di ayat 40. Kenapa kita harus berdoa? Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ternyata berdoa adalah ada bagian dari supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Kenapa Tuhan mengatakan demikian? Tentu ada konteksnya. Konteksnya ketika Tuhan di Taman Getsemani, jika kita membaca Matius 26, bukankah Tuhan Yesus sedang merasa, dia sedang bersedih hati seperti mau mati rasanya. Maka itulah yang ia ungkapkan kepada para murid. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena apa? Tidak semua orang siap menghadapi pencobaan. Tidak semua orang kemudian bertahan dengan pencobaan. Bukankah Tuhan ketika hendak bahkan menjalani penyaliban, bukan ada pencobaan. Pencobaan yang seperti apa? Kita melihat dari apa? Pencobaan di padang gurun. Pencobaan apa lagi? Tuhan kemudian berkali-kali menghadapi cercaan, hinaan, mau dibunuh dan sebagainya. Dan ketika di Taman Getsemani, cobaannya apa? Dia berdialog dengan dirinya, kiranya cawan itu lalu daripadanya. Tuhan sedang mengingatkan, meneguhkan para muridnya. Supaya apa? Bahwa pencobaan itu real ada, nyata ada dalam setiap kehidupan. Maka bagaimana kemudian cara menghadapinya? Dengan berdoa. Maka yang dikatakan Tuhan bukan hanya sekedar mengatakan saja, tetapi ia juga melakukannya. Jika kita membaca di ayat yang ke-39. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Sebagaimana biasa berarti ada praktek secara spiritual yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu berdoa. Dan ternyata dalam doa dirinya kepada Sang Bapa, soal apa sih? Soal pencobaan itu sendiri. Apakah ia mau menjalani cawan itu? Atau kiranya cawan itu lalu? Tapi bukankah Tuhan Yesus, ya kiranya jika cawan itu tidak lalu, tapi biarlah kehendak Tuhan. Maka pesan pertama bagi kita semuanya, bahwa banyak sekali pencobaan yang kita alami dalam setiap kehidupan, apapun itu. Sehingga doa itu harus senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan. Sebagai wujud apa? Keberserahan, percaya, kemudian memampukan diri kita untuk apa? Menyadari bahwa memang ada pencobaan dan kita siap menghadapinya. Dan selanjutnya dalam doa itu bagian dari apa? Keterbukaan diri kita supaya kuasa itu bekerja. Kiranya cawan itu tidak lalu jika cawan itu tidak lalu daripadaku, maka kehendak-Mu yang jadi. Maka yang tadi yang saya mengatakan real bahwa pencobaan itu ada, iya. Maka dalam hal ini jika cawan ini tidak lalu daripada kita, jika pencobaan itu tidak lalu daripada kita, maka biarlah kehendak Tuhan yang bekerja. Inilah doa kita. Sehingga ketika kita berdoa, benar-benar kita meyakini bahwa Tuhan hadir memampukan kita. Sehingga ketika pencobaan itu benar-benar terjadi atas hidup kita, kita tidak kehilangan kekuatan, kita tidak kehilangan pengharapan. Tetapi justru kita optimis bahwa kita mampu melewati dari setiap pencobaan itu sendiri. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan secara khusus. Di ayat yang ke-44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Apa yang terjadi? Bukankah Tuhan sedang merasa dalam lingkup pencobaan itu sendiri? Tetapi yang dilakukan Tuhan justru semakin bersungguh-sungguh berdoa. Maka firman Tuhan hari ini meneguhkan kita bersama. Ketika kita sedang dalam pencobaan, kiranya kita dimampukan untuk bersungguh-sungguh dan terus-menerus, jangan sampai kita kehilangan pengharapan itu. Semakin terus, semakin kita bersungguh, semakin kita berserah. Apapun itu, yakinlah Tuhan hadir. Bukan ketika pencobaan itu datang kita lari, atau ketika pencobaan itu begitu hebat kita rasakan, kita kemudian menghindar. Tapi justru menjadi ruang kita untuk masuk lebih dalam, percaya dan bersungguh pada Tuhan. Karena apa? Kuasanya juga hadir di dalam
kehidupan kita. Sebagai penutup dalam tema bersungguh-sungguh berdoa. Bukankah doa yang diajarkan Tuhan? Ada kalimat, ketika kita meminta ampun kepada Tuhan dan bawahnya, apa? Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bukankah Tuhan mengajarkan itu? Untuk kita berdoa, untuk dilepaskan dari pencobaan, dilepaskan dari yang jahat. Karena apa? Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan mari kita terus berdoa pada yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan yang selama-lamanya. Artinya hadir dari setiap pencobaan yang kita hadapi. Dan demikian, doa adalah berkat, anugerah, dan kuasa yang sesungguhnya hadir menolong kita dalam menjalani kehidupan ini yang kadangkala sering terjadi pencobaan yang kita hadapi. Maka percayalah, seperti di ayat ke-6, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Mari kita bangun dan berdoa, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk setiap kasih, kemurahan dan keselamatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Khususnya mulai kebenaran sabdamu yang telah kami terima. Kami dibangkitkan untuk bersungguh-sungguh berdoa supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan. Dan Engkau telah menyatakan dan menunjukkan itu sebagai teladan atas hidup kami. Ketika Engkau Tuhan hendak masuk dalam karya kasih-Mu melalui kematian-Mu Tuhan, Engkau menunjukkan yang seperti biasanya berdoa. Dan di dalamnya kami bisa menjumpai bagaimana Engkau Tuhan berikan teladan. Sekalipun pencobaan itu datang, tapi biarlah kehendak Bapa yang berbicara. Maka biarlah kami meyakini ketika kami bersungguh-sungguh berdoa. Sekalipun pencobaan itu datang, kami percaya bahwa kehendak-Mu ya Tuhan Yesus berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran sabda-Mu. Karena kuasa-Mu itu hadir, maka Engkau Tuhan hadir memberkati. Secara khusus setiap kehidupan Ibu Ami Biro, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Sulistanto Biaki, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Titing Santoso, Saudari Dita Kristanti, Ibu Indira Puspasari, Bapak Wasito Utomo, Ibu Endang Joko Triono, Ibu Ana Rosalia, Ibu Ernita Nesip, Bapak Pendeta Emeritus Dwedi Nugroho, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Ibu Pratiwi Hadi Wahyono. Demikian juga kehidupan Bapak Diaken Andreas Trasjono, Ibu Endang Suliastuti, anak Nasya Alana, Ibu Susilowati, Ibu Frida, dan Saudara Gilbert. Kami yakin campur tangan-Mu Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan pemulihan atas kehidupan hamba-Mu ini. Demikian juga dalam kehidupan Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Saharun, Bapak Bardi Benyamin, Ibu Sari Budi Santoso, Bapak Kristan Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiatini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu memberkati, kasih-Mu menolong, kasih-Mu mengurapi hamba-Mu ini. Demikian juga untuk keluarga yang mendampingi, berikan kekuatan, berikan kesabaran, dan berkat-Mu melimpah. Kami percaya juga Engkau memberkati setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan, dalam segala pergumulan, dalam segala hal yang dirindukan dan harapkan. Maka biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami semuanya untuk menghadapi dari setiap percobaan yang kami hadapi. Kami yakin Kau memulihkan rumah tangga kami, memulihkan usaha kami, memulihkan ekonomi kami, memulihkan setiap kehidupan kami, termasuk Engkau memulihkan setiap kehidupan anak dan cucu kami, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam usaha, dalam berbagai karya yang dikerjakan oleh anak dan cucu kami. Berkatilah ya Tuhan Yesus. Dan berkat-Mu hadir, kami yakin Tuhan, setiap kehidupan bergereja di GKJ Sari Mulyo, dan Kau berkati juga bangsa dan negara kami, Indonesia. Hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus,
Sang Sumber kehidupan dan keselamatan. Dan menaikkan doa ini dengan berserah, bersyukur, dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.